Ternyata yang kita pancarkan ini mempengaruhi kejadian sehari-hari yang menghadirkan sesuatu itu akhirnya sial atau beruntung. Jadi kalau Mas Hendra banyak mengakses perasaan yang positif, emosi yang positif, pikiran yang positif, maka akan lebih cenderung mengundang keberuntungan. Ketika kita bicara vibrasi, teman-teman, adalah sesuatu yang kita pancarkan dari diri kita, baik positif ataupun negatif, yang mempengaruhi kejadian di dalam hidup. Yang menarik keberuntungan, kesialan tuh ini. Lalu gimana cara ngebenerin ini? Yang ngebenerin pikiran sama emosi. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ngebenerin dua-duanya, pastikan yang dibenerin adalah emosi, karena kekuatannya 88%. Saya nggak tahu ya, sepeka apa Anda. Ada nggak yang Anda rasakan di telapak tangan? Nyut gitu ya. Coba berhenti. Hilang kan sensasinya? Coba sekarang digerakkan naik turun. Oke? Oh, iya. Ya. Gimana rasanya? Ada kayak apa? Geringgingen. Iya. Kalau istilah orang Jawa apa Mas? Geringgingen. Ya, Kesemutan kecil. Kadang perubahan suhu, kadang seperti dibelai. 02 sampai 03 lah. Dini hari. Mau Anda nggak peka pun, Mas. Anda begini. Rasanya keras sekali. Nah ini Mas, yang terpancar ini, itu tidak diketahui sampai seberapa jauh, tergantung level kesadarannya. Dan ternyata yang kita pancarkan ini mempengaruhi kejadian sehari-hari yang menghadirkan sesuatu itu akhirnya sial atau beruntung. Jadi kalau Mas Hendra banyak mengakses perasaan yang positif, emosi yang positif, pikiran yang positif, maka akan lebih cenderung mengundang keberuntungan. Tapi kalau negatif, ya berundang sial. Jadi ketika kita bicara vibrasi, itu bicara yang terpancar ini, teman-teman. Yang mungkin tidak Anda lihat. Nah sekarang pertanyaannya, wah aku nggak percaya Mas ada yang terpancar. Contoh paling gampang ini, Mas Al. Ini HP saya tidak dalam mode mati ya, jadi internetnya nyala. Saya sebutkan providernya nggak apa-apa ya Mas ya. Ini saya pakai Telkomsel. Ini kan ada sinyal masuk ya. Anda percaya nggak bahwa ada sinyal Telkomsel di sini? Percaya nggak? Percaya? Bisa lihat nggak? Nggak. Tapi Anda percaya kan? Berarti Anda beriman terhadap Telkomsel. Ya kan? Nah, antara handphone dengan Arif RH, ya, antara handphone dengan Arif RH, canggih mana? Mas Hendra? Canggih Arif RH lah. Iya dong. Saya kan adalah dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Teknologinya pasti lebih canggih. Nah, orang seringkali beriman kepada handphone ini bahwa diimani bahwa ini memancarkan sesuatu, sementara dia banyak yang tidak percaya bahwa kita pun berkomunikasi dengan semesta dengan cara serupa. Jadi ketika kita bicara vibrasi, teman-teman, adalah sesuatu yang kita pancarkan dari diri kita, baik positif ataupun negatif, yang mempengaruhi kejadian di dalam hidup. Yang menarik keberuntungan, kesialan tuh ini. Lalu gimana cara ngebenerin ini? Yang ngebenerin pikiran sama emosi. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa ngebenerin dua-duanya, pastikan yang dibenerin adalah emosi, karena kekuatannya 88%. Gitu. Ruwet kan? Iya. Jadi biar kedepannya ketika saya ngomong vibrasi, teman-teman tuh tahu apa sih vibrasi. Oh, ini yang terpancar ini. Gitu Mas. Oke. Nah sekarang kan, adakah orang yang bisa melihat vibrasi? Sebetulnya kalau kita menggunakan alat khusus Mas, representasi dari vibrasi ini bisa dilihat dalam bentuk warna, aura. Jadi semakin auranya itu mengarah kepada ungu, itu vibrasinya gede. Nah Mas Hendra bisa mengukurnya dengan kamera Kirlian atau kamera apa tuh saya lupa namanya.
video tertentu yang akhirnya dia bisa mengukur perubahan warnanya. Aura ya, Iya. spektrum. Sebetulnya kalau apa ya, memungkinkan pengen sih saya bahas itu gimana caranya ngelihat, karena bisa dilihat, Mas. Yang penting Anda berada di tembok putih, Anda bisa lihat itu. Apakah saya bisa lihat aura Hendra? Ya ini aura Ngaji Roso. Kayak ketemu fisik kayak gini Hah? bisa dilihat nggak dengan Kalau orangnya tajam bisa sih, Mas. Mas Arif kan tajam. Aku secara visual tidak setajam itu, tapi aku bisa ngerasakan. Oh iya. Iya. Bahkan kadang kerasa, ini Mas Hendra lagi capek. Oh iya. Misalnya Mas Hendra pun bisa ngerasain, Mas Arif lagi capek. Iya sih. Iya. Iya. Mas Hendra tebak, saya tidur jam berapa? Jam berapa, Mas? Jam 4. Jam 4. Iya. Oh. Jadi Ngapain jam 4 baru tidur? Jadi kasusnya, saya tuh tidur terlalu awal. Jadi saya tidur, terbangun tuh pukul 12. Nah, habis itu kancilan, nggak bisa tidur lagi. Iya. Akhirnya sampai pagi, waduh besok Mas Hendran mau wawancara, aku nggak bisa tidur. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan memiliki sebuah kepekaan yang tajam, Anda akan merasakan pancaran seseorang itu. Dan jangan dikira tubuh tidak ada peran di situ, Mas. Jadi kalau tubuh kita pun sedang dalam keadaan low, Mas Hendra sedang capek, ngaruh ke emosi, ngaruh ke pikiran, vibrasinya juga ngaruh. Oke. Ya kerasa nggak sih? Mas Hendra kerasa nggak? Sudah mewawancara saya berkali-kali. Dan ketika tadi kita awali dengan topik keindonesiaan, itu aura saya paling redup. Iya. Beda sih emang. Sangat. Beda. Mudah-mudahan saya bisa lepas beberapa menit ke depan Iya. ini. Ada yang curhat gini. Saya itu habis kedatangan tamu, Mas. Tamunya itu membawa berita kesusahan gitu. Dan kita kan jadi ikut kasihan gitu kan. Nggak lama kemudian saya kok kena masalah yang sama ya, Mas ya. Ya. Karena ada case yang seperti itu. Itu kalau ditelisik dari perspektif vibrasi gimana tuh? Jadi gini. Kan ini ada dua orang ya, Mas ya. Ini memancarkan vibrasi. Ini memancarkan vibrasi. Ini vibrasinya sedang rendah, negatif lah. Sebetulnya kalau ini vibrasinya positif, nggak bakalan ketularan, Mas. Oh iya. Mungkin dia lagi pas low juga ya. Dia pun lagi low. Karena kalau misalkan katakanlah aku lagi low, ketemu Mas Hendra yang lagi surplus energi. Wah Hendra, aku tuh kurang tidur sebetulnya. Tapi entah kenapa kok ya semangat aku ketemu kamu. Itu terjadi subsidi. Tapi kalau dia pun jadi low, ada dua kemungkinan. Itulah sebabnya kita tidak boleh terlalu berempati. Oh iya. Contohnya gini, aku tadinya tuh dalam vibrasi positif sedang gembira, Mas Hendra lagi sedih. Harusnya aku bisa mensubsidi Mas Hendra dong. Tapi terus Mas Hendra bilang, Mas Arif aku mau curhat ya. Terus aku terbawa. Wah, kalau jadi Mas Hendra aku juga ikut sedih. Mas. Dan yang terjadi aku lebih sedih dibanding Mas. Mas Hendranya nggak sesedih itu, aku yang dengerin lebih sedih dari yang. Nah ketularan nggak? Jelas dong, karena vibrasi saya di bawah. Itulah sebabnya Mas Hendra, ketika saya sedang konsul, mentoring, aku tuh raja tega. Aku nggak mau terlalu berempati. Karena aku kalau berempati, gini, waktu kita itu ada orang sedang sedih, berarti nggak boleh berempati dong? Bukan. Empati tujuannya membangun koneksi biar kita bisa merasakan POV-nya dia. Oh iya. Bayangin kalau kita tidak punya empati. Oh iya. Mas Hendra datang ke sebuah acara orang meninggal. Kan pasti turut berduka cita ya Bu ya. Semoga diberikan. Gitu kan? Karena kita biar ikut bisa merasakan. Gitu. Kan sangat tidak relevan juga kalau Anda datang ke orang meninggal lalu Anda ketawa-ketawa. Anda ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Ya. Kan nggak relate kan. Nah, jadi tidak begitu juga. Jadi ketika Anda misalkan ada orang curhat sedang vibrasi dia sedang rendah, kita sejenak berikan sedikit vibrasi kita turunkan sedikit. Aku bisa merasakan kesedihanmu. Habis itu Anda harus jangan melekat dengan perasaan dia, Anda harus di atasnya. Karena kalau nggak kita kesedot.
Nah, kesalahan orang yang curhat kadang kan resonansinya diperkuat. Iya, iya, iya. Berarti kalau kita pas lagi ketemu sama orang di pinggir jalan gitu, minta-minta, kadang tangannya hilang satu, nggak ada satu Ya. gitu. Ngasihnya jangan karena kasihan berarti ya? Kasihan boleh sebagai penggerak pertama. Oke. Penggerak pertama. Selanjutnya nggak boleh itu. Jadi aplikasinya gimana? Wah, kasihan. Terus kita geser. Tapi hebat loh orang ini. Dia masih mau berjuang untuk hidup. Iya, iya, Tidak iya, bunuh iya. diri walaupun dia nggak lengkap. Iya, 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 iya. Dari yang tadinya sedih, jadi salut dan kagum dengan dia. Nangkap nggak? Gesernya. Nah, ini yang kadang masih belum dipahami orang yang membangun rasa syukur dari kekurangan orang. Akan ada orang yang baru bisa mensyukuri makanan, lihat orang nggak bisa makan. Betul. Jadi dia tuh harus cari orang yang lebih susah untuk bikin dia tuh bersyukur. Ini repot ini. Tapi nggak apa-apa sebagai penggerak awal. Nggak masalah. Sebagai penggerak awal. Oke. Sebelum saya bahas soal tadi ya, FISIP ya. Ya. Ilmu FISIP tadi. Fakultas Ilmu Sadat dan Ilmu Pelet. Mas, aku pernah lihat ada tayangan seseorang yang melakukan riset kurang lebih sekitar 20 tahun gitu. Orang yang hidup dengan banyak memberi itu cenderung punya jalan mudah untuk mencapai keberhasilan kesuksesan hidup dalam perspektif finansial. Ya. Memberi ini maksudnya Senang sedekah, senang berbagi gitu. Nah, itu kalau dari sisi vibrasi gimana? tapi ada nggak variabel apa namanya kenyataan sebaliknya orang merasa aku kok sudah banyak sedekah tapi kok hidupku gini-gini aja. Ada juga, Mas. Ada. Ada juga, Mas. Ada juga. Jadi tadi ketika orang itu melakukan sebuah tindakan sedekah ya. Sedekah kan? Sebetulnya poinnya dari tinjauan vibrasi adalah harus melihat vibrasi di balik sedekah ini. Oke. Vibrasinya. Sponsor perasaannya apa gitu ya? Betul. Apakah dia sebetulnya merasa memberi karena hanya ingin dicap sebagai orang baik, takut nanti dicap sebagai orang pelit, Oke. sehingga dia dirundung ketakutan. Hen, Bantu aku dong Hendra. Lalu Mas Hendra tuh, wah, aku kalau nggak ngasih nanti aku kelihatan pelit. Jadi Anda dirundung rasa takut untuk dicap orang gitu. Bukan karena berkelimpahan. Wah, aku tuh dititipin uang banyak oleh Tuhan ini. Wis tak kasih. Itu beda. Ada yang vibrasinya takut, ya takut tadi takut dicap orang pelit, atau dia berkelimpahan. Nah, yang hidupnya nanti akan baik yang ini, Mas. Oke. Itulah sebabnya kenapa kalau di dalam ilmu vibrasi saya, rumusnya adalah hasil sama dengan faktor teknis plus non-teknis. faktor non-teknis. Nah, non-teknis inilah vibrasi. Oke. Faktor teknisnya sedekah. Rasa di balik sedekah. State. Tuh, lihat kan, aku udah ngomongin gini tuh udah geser vibrasinya. Dibanding ngomongin negara tadi. Iya. Coba, kerasa nggak para banget. penonton? Beda sekali. Sama Mas gini, Mas. Itu aku potong nih. Ya, nggak apa-apa. Pada saat misalnya dia ngasihnya misalnya dibelikan kayak wine, ya, dipakai minum-minum, itu nggak ada kaitannya ya, nggak ada kaitannya. Itu efek baik apa enggak buat masyarakat? Yang penting Sebetulnya perasaannya kalau apa? kita bicara vibrasinya, ya tergantung rasa yang dia ini, Mas. Artinya kan tidak ada kaitannya ini buat perbuatan Iya, apa? iya, nggak ini ada, harus nggak dipisah. ada. Iya, Harus iya. dipisah. Harus dipisah. Setuju. Betul. Makanya kan kadang ada yang, kenapa ya Mas ya, ada temenku tuh kayaknya nggak soleh-soleh amat, tapi kok Iya. kaya. Kita nggak Betul. bicara tentang masalah baik buruk ya. Iya. Hukum vibrasi itu, kamu seneng nggak dengan itu? Nah, seringkali saya lihat orang-orang yang merasa dirinya soleh baik, itu orang yang paling merasa sedih, merasa terzolimi, bahkan merasa iri dengan orang yang dia kira jahat. Jadi dia merasa, loh, padahal orang jahat tuh nggak pernah mikirin hidup dia tuh mikirin hidupnya orang jahat yang hidupnya enak. Ya itu yang bikin jadi masalah. Ilmu keren ya, teman-teman. Jadi makanya saya pernah bilang,
ilmu untuk jadi orang baik dan ilmu untuk jadi orang kaya itu ilmunya beda. Makanya pernah dibahas oleh siapa tuh Mas? Yang sering bahas itu tuh Raymond Chin pernah dibahas. Salah satu rahasia sukses itu harus punya mental kayak Machiavelli itu apa ya? Jadi kan ada sedikit evil-nya, ada sedikit unsur jahatnya dikit tapi ya. Kayak saya nggak mau kalah, saya harus menang. Itu kan rada jahat ya. Iya. Tapi kan dia merasa layak Mas di balik itu. Nah iya, jadi makanya ketika Mas Al menuduh orang itu sombong, jangan-jangan dia tuh tidak sombong, dia percaya diri, tapi karena Anda rendah diri, Anda menganggap dia sombong. Itu kan tipis sekali. Jadi vibrasi apa yang kita pancarkan ini? Saya mencoba di setiap wawancara Mas Hendra itu saya ngelurusin niat saya, Mas. Salah satu cara saya ngelurusin niat kan saya nggak lagi ngajar kelas vibrasi itu. Sehingga saya ngajar itu tidak ada kepentingan untuk narik Anda untuk ikut kelas vibrasi. Oh, kelasnya nggak ada. Kelasnya sudah tidak ada. Katanya Mas Gobin, aneh tuh Mas Arif tuh. Kok bisa ya? Kan saya kadang blur Mas ketika saya ngajar kelas vibrasi. Iklan apa ya gitu lah. Iya. Ada dorongan itu akan ngaruh akhirnya ke situ. Jadi akhirnya setelah itu nggak ada, saya tuh malah kok aku lebih plong ya di wawancara Mas Hendra. Sudah nggak ngerasa bahwa aku tuh lepas dari kepentingan itu. Akunya selesai dengan diriku sendiri. Oke, jadi teman-teman nanti aku akan cantumin ya akun YouTube-nya Mas Arif biar teman-teman bisa memperdalam di video langganan karena di situ banyak hal-hal yang tidak dikupas oleh coach, tidak dibocorkan, tapi di situ ada lengkap semuanya di channel YouTube Arif RH Vibrasi ya. gitu ya. Walaupun kualitas video editing tidak sebagus Ngaji Roso ya, jadi jangan kaget nanti. Tidak sebagus Ngaji Roso ya. Tapi itu banyak mutiara sih, banyak berlian. Saya aja masih sering buka itu yang di grup Telegram itu, yang kelas vibrasi itu materi-materinya. Ya. Dan saya merasa cocok, tapi yang paling mahal adalah Mas Arif mengajarkan, itu yang nggak pernah saya dengar dari manapun tentang perspektif paradoks itu sih, menurutku paling mahal dan bikin hidupku menjadi lebih balance gitu. Iya, karena tapi nggak semua orang bisa menerima. Sebagaimana saya berapa kali tes ombak ya, bahwa ketika saya bilang bahwa persoalan hidup itu banyak loh yang kebanyakan karena positive thinking. Jadi jangan berpikir persoalan hidup itu kebanyakan karena negative thinking. Positive thinking itu banyak. Jadi berpikir negatif tidak seburuk itu. Nah, ketika kita sudah bisa melihat sisi positif dari berpikir negatif, itu paradoks. Iya. Nah, ini yang sulit. Untuk orang baru memulai, Mas, memang harus nggak bisa begitu. Bagi pemula ya. Betul. Ini. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin merasakan dampak vibrasi dan sebagainya kayak gini, saya punya permainan sederhana. Apa tuh, Mas? Jadi, misal tangannya boleh gini, ya. Yang nonton boleh lihat ya, tangannya yang kiri gini, yang kanan gini, Mas, menghadap ke area telapak tangan. Oh iya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Mudah-mudahan tidak blur karena AC ya. Iya. Itu materi kelas ini. Udah nggak ada kelasnya. Iya, nggak ada kelasnya. Sekarang di-share. Ya. Nah, Mas Al ya, kalau Mas Hendra kan udah pernah ya, Mas Al. Saya tidak tahu karena ini tergantung kepekaan Anda. Jadi, tolong jangan pakai pikiran, dirasakan aja, jangan dicari. Jadi, coba Mas Al, tangannya digerakkan naik turun gini. Ini kan diarahkan ke telapak tangan kan? Ya, naik turun. Atau diputar gini, pelan aja. Dirasakan di telapak tangannya. Nah, saya nggak tahu ya, sepeka apa Anda. Ada nggak yang Anda rasakan di telapak tangan? Nyut gitu ya. Coba berhenti. Hilang kan sensasinya? Coba sekarang digerakkan naik turun. Oke? Oh iya. Ya. Gimana rasanya? Ada kayak apa? Geringgingen. Iya. Kalau istilah orang Jawa apa Mas? Geringgingen. Ya, Kesemutan kecil. Kesemutan.
kadang perubahan suhu, kadang seperti dibelai. Nah, kalau Anda melakukan hal ini jam 02 sampai 03 lah, dini hari. Mau Anda nggak peka pun, Mas. Anda begini, rasanya keras sekali. Kenapa dengan jam 2 sampai jam 3 dini hari? Itu terkait dengan obrolan kita di wawancara sebelumnya. Oke. Karena gelombang otak kita sedang alfa, Oke. secara natural, less effort, gampang. Mas nanti malam-malam, bangun jam segitu, ngantuk-ngantuknya. Mas. Makanya kenapa kita dianjurkan, agama apapun, meditasi pun, jam-jam ini keren. Bahkan dalam beberapa rentang itu, bahkan ya, Mas, ya? Ya, tahajud, sholat hajat, bahkan sampai pukul 05 juga masih oke, Mas. Makanya ada meditasi pagi, sholat subuh, doa pagi, itu karena vibrasi kita lagi tinggi-tingginya. Artinya, kalau kita tuh orang yang tidak begitu ahli mengelola vibrasi, lakukanlah Anda di jam itu, Anda otomatis ahli mendadak. Karena alamnya mendukung, situasinya mendukung, secara natural, tanpa perlu teknik tertentu. Nah, ini hanya sebagian dari fenomena vibrasi ini. Berarti kita merepetisi, mengulang-ulang sesuatu yang ingin terjadi dalam hidup kita di jam itu sangat-sangat disarankan dong. Iya dong. Bahkan boleh dibilang Mas Hendra, dalam tanda kutip ya, ritual berdoa di jam itu, 5 menit atau 1 menit di jam itu dengan 1 jam di siang hari, kalah kualitasnya. Tapi harus tidur dulu kah? Harus tidur dulu. Gini, harus tidur karena itu less effort. Karena natural gelombang otak ada di alfa itu persis setelah bangun tidur. Mas, kalau nggak tidur dulu gimana? Ya kalau untuk orang seperti Mas Hendra yang sudah belajar macam-macam kan bisa mengkondisikan secara sengaja. Ini kan saya membahas kalau ada di antara Anda yang ini pemula, beginner untuk melakukan ini. Nah, jadi Mas, lanjutannya dari vibrasi tadi, ada satu rumus dalam vibrasi, attention, create, connection. Atensi atau perhatian akan menciptakan keterhubungan. Jadi tolong Mas Al lihat saya. Oke, jangan jatuh cinta sama saya, Mas, karena kita satu jenis. Ya. Saya juga akan mengamati Anda. Mas, Anda lihat nggak muka saya berubah, cara pembawaan saya berubah ketika sudah nggak membahas negara? Oh iya, banget sih. Ini loh, contoh pergeseran vibrasi. Oke ya? Nah, sampai mana tadi, Mas? Oh, sampai Anda berpotensi jatuh cinta sama saya tadi ya? Nah, ketika Anda melihat saya, Mas, kita saling melihat, saya mengamati Anda mengamati saya. Nah, pengamatan akan menciptakan keterhubungan. Jadi kalau saya mengamati Mas Al mengamati saya, kita tuh di level vibrasi terhubung, Mas. Coba Mas Al sekarang merem. Pikirkan saya. Sudah? Nah, buka mata lagi. Waktu Anda merem memikirkan saya, itu pun Anda mengamati saya, walaupun matanya nggak terbuka. Jadi kenapa saya bilang gitu? Supaya Anda tidak menafsirkan. Mengamati itu matanya harus terbuka. Enggak, Mas. Mas Hendra lagi memikirkan Mas Anas Urbaningrum. Itu Anda sebenarnya sudah memberikan pengamatan terhadap dia. Kok iso nyambung ya? Aku tuh mikir tadi, oh iya, aku dulu tuh punya kebiasaan tahajud tuh salah satunya karena dulu kan zaman SMS nih, Mas. Ya. Aku ngelihat Mas Anas itu kan orangnya keren ya. Keren. Aku SMS kan beliau, Mas, minta saran dong, aku biar nanti punya masa depan yang terbaik, gitu ya. Satu, harus pinter-pinter bahagiain ibu, bapak, orang tua. Yang kedua, rajin tahajud, sering berdoa di jam itu. Gitu tadi, iya, makanya aku mikir tadi jenengan bilang, dan jangan lupa ikhtiar terus-menerus, gitu kan. Nah, sekarang Mas, setelah terjadi keterhubungan antara aku dan dirimu dan aku, ini kan koneksi 2 arah. Ini datanya tuh saling bertukar. Pertanyaannya, gimana caranya biar satu arah? Saya yang ingin lebih kuat dominan mempengaruhi Anda, gitu kan?
Atensi, koneksi. Maka supaya satu arah itu harus ada yang namanya intensi. Intensi. Intensi atau niat. Saya mengamati Mas Hendra mengamati saya. Lalu saya memunculkan satu niat. Wah, saya harus meyakinkan Mas Hendra ini. Ini muncul niat, sehingga arah saya lebih kuat lagi ke situ. Jadi, atensi itu menciptakan kabel, tapi kontennya belum begitu jelas sampai kita menetapkan niat. Jadi niat itu akan mengkoreksi. Contohnya gini, ketika Anda, Mas, mengidolakan seseorang, terjadi koneksi yang luar biasa, maka positif negatif data orang itu akan juga bisa terkopi ke Anda, nggak tersortir. Oke. Mas Hendra mengidolakan Mas Anas Urbaningrum. Ya Mas Anas pun sehebat-hebatnya tetap punya sisi yang mungkin nggak cocok buat kita ya Mas, atau buruk buat kita. Ketika Mas Hendra tidak punya nawaitunya, semua data dia bisa terkopi semua. Itu bahayanya tuh. Nah, tapi nyata bener. Tapi kalau kita gini, nawaitu saya ingin mentauladani Mas Anas Urbaningrum dari segi public speaking aja. Itu data itu tok. Yang lain enggak. Iya sih. Harus dibatasi ya Mas ya. Nah, makanya ini mungkin agak kontroversi. Ketika Anda begitu mengagumi Nabi Muhammad SAW, beliau kan sempurna ya. Kagum. Datanya semua masuk. Jadi jangan heran kalau nanti suatu saat muncul hasrat berpoligami, itu pun nggak salah. Tidak salah. Jadi kadang maksudnya saya tuh heran ada istri-istri yang dia itu senang banget dengan suaminya yang mengidolakan Nabi Muhammad, tapi dia protes ketika suaminya berpoligami. Saya termasuk orang yang tidak melabeli poligami itu buruk loh, Mas. Walaupun saya bukan pelaku, kan saya tahu diri. Saya nggak mampu, Mas. Kenapa nggak mampu? Jadi curhat. Saya tuh punya teman-teman yang anaknya orang yang poligami dan berpoligami dan hebat. Sehingga saya pun termasuk orang yang kalau ada orang yang menjelekkan poligami, saya nggak setuju. Tapi saya tidak mampu. Itu yang saya bilang tahu diri. Iya. Satu, Mas, saya tuh kalau lagi me time, Mas, main game dari pagi sampai sore, nonton anime, itu 2 season dari pagi sampai malam. Kalau saya punya istri 4, hilang semua kebahagiaan saya.